Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi ya bersama Cinta Nara, di mana akan memberikan sedikit bocoran mengenai alur cerita sinetron Cinta Dua Pilihan, yang tentunya alur ceritanya kini semakin hari semakin seru dan menegangkannya untuk kita saksikan. Nah guys, yang dimana di episode kali ini, yang dimana saat ini Pano bersama dengan Clara ya, dimana saat itu Pano mencoba untuk memasakkan sebuah nasi goreng untuk Clara. Setelah selesai memasak, Pano pun tanpa sadar menyuapi Clara ya guys ya, dan begitupun dengan Clara. Setelah menyuapi Clara, saat itu Pano pun merasa tidak enak ya guys ya, dan salah tingkah. Sementara itu Clara tanpa sengaja menjatuhkan sebuah sendok, dan dirinya pun melihat jika tangan Pano berusaha melindungi dirinya dari ujung meja tersebut ya. Dan Clara pun mengatakan kenapa Pano begitu sangat perhatian kepada dirinya, dan dirinya pun merasa sangat senang saat melihat Pano bersama dengan Bara, dan dirinya pun merasakan jika selama ini dirinya tidak pernah merasakan hal seperti ini ya, yang dimana sebenarnya Pano bisa menenangkan dirinya, dan memang Pano berbeda dengan yang lainnya. Dan di saat itulah Pano pun baru teringat ya bahwa dirinya masih ada pekerjaan di rumah sakit, dan Pano pun ingin pamit. Namun saat itu Clara meminta Pano untuk menghabiskan nasi gorengnya tersebut terlebih dahulu. Oke guys, kita geser ke adegan berikutnya, dimana saat ini Aksa merasa sangat bingung dengan sikapnya saat ini ya, saat melihat Sukma tertidur di sofa karena menunggu dirinya. Dan Aksa pun mengatakan jika terus-menerus Sukma menunggu dirinya seperti ini, dirinya pun tidak tega ya, dan merasa kasihan melihat Sukma. Setelah itu Aksa pun mengatakan kenapa Sukma belum membahas tentang Raisa. Apakah mungkin Pano belum menceritakan semuanya kepada Sukma? Setelah itu Aksa pun berniat untuk memindahkan Sukma ke kamarnya, karena pastinya tidur di sofa itu tidak enak. Dan saat itulah Sukma pun terbangun dan mengatakan bahwa ternyata Aksa masih peduli kepada dirinya, dan apakah dirinya harus bangun atau gimana. Dan Sukma pun mengatakan sepertinya tidak ada wangi parfum lain selain parfum Aksa ya. Dan Sukma pun mengatakan jika dirinya bangun dan menanyakan dari mana Aksa, dirinya pun takut jika Aksa pergi lagi dan marah kepadanya. Terpaksa dirinya pun harus berbohong agar Aksa tidak marah dan tidak pergi lagi meninggalkan dirinya. Sementara itu di sisi lainnya, dimana saat ini Pano mengatakan kenapa dirinya tadi carmuk di depan Clara, apa yang sebenarnya terjadi kepada dirinya saat ini. Dan saat itu juga Pano pun merasa sangat terkejut. Saat itu juga Pano mendapatkan telepon dari Aksa ya, dan Aksa pun mengatakan bahwa dirinya ingin mengajak Pano besok ketemuan untuk membahas kejadian di villa kemarin. Dan Pano pun mengatakan bahwa dirinya sebenarnya juga ingin bertemu dengan Aksa untuk membahas hal itu. Pano pun mengatakan Sherlock saja besok dirinya pasti akan datang menemui Aksa. Dan di adegan berikutnya, dimana saat ini Patir sangat terkejut karena yang mengajak dirinya ketemuan adalah Bapak Randy ya. Dimana saat itu Patir pun mengatakan apa maksudnya Pak Randy mengajak dirinya ketemuan, dan Pak Randy pun menjelaskan semuanya bahwa dirinya ingin menyogok Patir ya, dan meminta Patir untuk bekerja sama dengannya dengan sejumlah uang yang tertera dalam cek tersebut. Dan jika Patir menerima cek tersebut, maka Patir resmi bergabung dengan dirinya, dan Pak Randy pun berjanji akan menggaji Patir lebih besar dari perusahaan tempat Patir bekerja saat ini. Namun Patir saat itu mengatakan bahwa dirinya bisa seperti ini karena Pak Tony ya, maka dirinya tidak bisa menerima tawaran Papa Randy tersebut karena dirinya tidak ingin mengecewakan Pak Tony karena sudah baik kepadanya. Dan dirinya bisa seperti ini itu semua karena kepercayaan dari Pak Tony ya. Dan saat itu Pak Randy pun bertanya apakah Patir menolak tawaran darinya, dan Patir pun mengatakan bahwa dirinya
benar-benar tidak bisa menerima tawaran dari Pak Randy dan dirinya pun meminta maaf ya. Setelah itu Pak Randy pun mengatakan bahwa bisa-bisanya Fatir menolak dirinya dan Fatir belum mengetahui siapakah dirinya yang sebenarnya. Setelah itu Pak Randy pun mengatakan bahwa Fatir harus menerima semua ini, dan saat itulah Pak Randy mencoba untuk mengejar Fatir dan mengatakan bahwa sebagai perminta maafan dirinya kepada Fatir, maka dirinya mengundang Fatir untuk makan malam bersamanya dan Fatir ajak istrinya. Dan saat itulah Fatir mengatakan bahwa dirinya saat ini sudah budaya karena dirinya telah bercerai dengan istrinya. Setelah itu Fatir pun pergi meninggalkan Pak Randy dan Pak Randy mengatakan bahwa saat ini dirinya mengetahui siapa Fatir sebenarnya dan tunggu saja karena dirinya akan merencanakan sesuatu untuk mendapatkan Fatir dan mau bekerja sama dengannya. Oke guys, kita geser ke adegan berikutnya di mana saat ini Sukma merasa sangat terkejut saat melihat memar yang ada di wajah Aksa semakin parah ya. Dimana saat itu Sukma pun bertanya kepada Aksa apakah semalam dirinya berkelahi lagi. Namun saat itu Aksa mengatakan dalam hatinya jika dirinya berbicara hal yang sebenarnya maka Sukma pasti akan sangat panik, dan saat itulah Aksa pun kembali membohongi Sukma ya guys ya, dan mengatakan bahwa semalam dirinya tidak sengaja hampir menabrak seseorang dan mengerem mendadak sehingga membuat kepalanya terbentur ke setir mobilnya hingga terjadi seperti ini. Dimana saat itu Sukma pun percaya saja ya guys ya, dan Aksa mengatakan bahwa dirinya harus cepatnya pergi karena dirinya tidak ingin jika Sukma terus-menerus curiga dan bertanya kepadanya. Yang dimana saat itulah Sukma pun tidak lupa memberikan sarapannya untuk dibawa Aksa ke kantor. Setelah itu Aksa pun segera pergi meninggalkan Sukma. Namun saat itu mobil Aksa pun macet ya guys ya, dan akhirnya Aksa pun terpaksa memakai mobil yang satunya. Dan saat itulah Sukma pun melihat semua kejadian tersebut dan mengatakan mungkin saja dirinya bisa menemukan sesuatu petunjuk di dalam mobil Aksa, dan dirinya pun akan mencari tahu apa yang sebenarnya Aksa lakukan semalam. Oke guys, sementara itu di sisi lainnya dimana saat ini Pak Randy memanggil stafnya ya, dimana saat itu Pak Randy pun mengetahui jika karyawannya tersebut adalah teman baik Fatir ya, dan memintanya untuk melakukan sesuatu hal untuk dirinya. Setelah itu Pak Randy pun membisikkan kepada orang tersebut dengan semua rencananya untuk mendapatkan Fatir ya, karena saat ini Pak Randy tidak akan pernah menyerah sebelum Fatir mau bekerja sama dengannya. Oke guys, kita geser ke adegan berikutnya di mana saat ini Aksa tengah menunggu kedatangan Pano ya, dan saat itulah Pano akhirnya datang dan mengatakan kepada Aksa bahwa to the point saja ya, karena saat ini dirinya tidak begitu banyak waktu untuk membicarakan hal ini karena dirinya masih ada pekerjaan lainnya. Dan saat itulah Aksa pun mengatakan kepada Pano bahwa Pano tidak perlu repot-repot untuk menceritakan semuanya kepada Sukma karena itu bukan urusan Pano. Namun saat itu Pano pun mengatakan bahwa itu akan menjadi urusannya, apalagi itu berhubungan dengan Sukma, dan kenapa Aksa membohongi Sukma bahwa sebenarnya Aksa telah duda. Dan saat itu juga Aksa pun mengatakan kepada Pano sekali lagi bahwa Pano jangan ikut campur urusan dirinya karena Pano bukanlah siapa-siapa. Dan saat itulah Pano pun mengatakan bahwa dirinya sempat mendengar jika istri Aksa mengalami kecelakaan dan jangan-jangan itu semua karena Aksa yang membunuhnya, dan jangan-jangan Sukma adalah target Aksa berikutnya. Dan Pano pun mengatakan bahwa dirinya tidak akan merelakan jika Aksa menyakiti Sukma ya, dan apalagi akan membunuhnya. Dimana saat itu Aksa pun mengatakan bahwa terkaan Pano itu salah semuanya karena sebenarnya Sukma lah yang menjadi seorang pembunuh, karena Sukma sudah membuat istrinya tercinta pun meninggal dunia, yaitu Raisa. Disontak saja ya guys ya, saat itu Pano pun merasa sangat terkejut
mendengar apa yang dikatakan oleh Aksa, dan Aksa pun menceritakan semua kejadian tersebut, bahwa saat itu dirinya pitcall bersama dengan Raisa, namun saat itu Sukma ingin menyeberang dan Raisa pun akhirnya hilang kendali hingga membuat Raisa kecelakaan, dan saat itu datang sebuah dump truk dan menabrak Raisa sehingga membuat Raisa meninggal dunia di tempat. Dan Aksa pun mengatakan kepada Pano, oleh karena itulah dirinya menikahi Sukma agar Sukma bisa merasakan kepedihan yang selama ini dia rasakan setelah Raisa pergi untuk selama-lamanya meninggalkan dirinya. Namun saat itu Pano pun mengatakan bahwa jadi selama ini Aksa menikahi Sukma karena hanya ingin membalaskan dendamnya atas kematian Raisa, dan Pano pun mengatakan bahwa dirinya tidak akan membiarkan itu terjadi karena dirinya akan melindungi Sukma apapun caranya. Namun saat itu Aksa pun mengatakan bahwa itu sebenarnya bukan urusan Pano karena ini tidak ada hubungannya dengannya. Namun saat itu Pano pun menegaskan kepada Aksa bahwa Aksa jangan pernah menyakiti Sukma karena sampai kapanpun dirinya tidak akan merelakan itu terjadi. Oke guys, apa yang akan dilakukan oleh Pano untuk melindungi Sukma dari kejahatan Aksa, karena Aksa akan membalaskan dendamnya atas kematian Raisa, istrinya tercinta, kepada Sukma. Oke, untuk kalian yang penasaran jangan lupa saksikan sinetron Cinta Dua Pilihan hanya di SCTV 1 untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.